Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Imardani Kadar dari IF24D Teknik Informatika UBP Karawang. Nah, di sini aku membuat video buat ngejelasin proyek pemrograman web tentang CRUD PHP di MySQL. Nah, aku mau jelasin dulu ya apa itu CRUD, sedikit kok nggak banyak-banyak. Jadi, CRUD itu kayak singkatan gitu dari create, read, update, dan delete. Nah, aku di sini bikin sistem sederhana buat ngatur data user, kayak nambahin user, lihat data user, edit data, hapus data, dan lain sebagainya. Nah, penjelasan di sini yang pertama itu apa sih CRUD itu? Nah, kalau kayak ngejelasin lebih gampangnya mah, CRUD itu intinya cara kita ngatur data di database. CRUD itu kayak buat data baru, buat nampilin data, update, ngedit data, delete, hapus data. Nah, jadi 4 fitur ini tuh fondasi dasar banget nih buat bikin aplikasi apapun itu, kayak aplikasi chat, toko online, web kampus, kayak admin yang ngedit-ngedit data si user dan lain sebagainya. Pasti semua pakai struktur CRUD ini. Nah, di sini aku punya folder buat program ini. Folder aku namanya project PW ya, project pemrograman web. Nah, di sini aku mau nunjukin nih file-filenya yang aku buat di project ini. Tenang aja sih, aku ngejelasinnya ya simpel-simpel aja ya, karena aku juga masih sama-sama belajar di sini. Nah, di sini ada beberapa file. Ada config.php, delete.php, edit.php, register.php, tampilan.php, update.php, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada file yang penting banget kayak karena dia tuh yang nyambungin PHP aku sama si database MySQL tuh yang aku bikin. Nah, di sini tuh aku tuh nyimpen host, yaitu di config PHP. Ada host itu buat ke localhost, username buat database, password kosong kalau misalkan di sini, karena emang aku pas masukin password di PHP-nya emang kosong. Database. Nah, di sini nama database aku tuh pakainya di IF244 ya, NIM aku itu ya. Udah koneksi juga dolar dan con ini. Nah, kalau misalkan di sini kita tuh gagal masukin data gitu kan, nah nanti tuh bakalan nampil gitu errornya. Nah, di sini kan dia bilang koneksi gagal gitu kan. Nah, kalau misalnya berhasil ya udah tinggal lanjutin pakai aja. Nah, yang kedua ada register nih, register di PHP. Ini tuh buat halaman utama buat nambahin user. Nah, ada from input username, email, password, terus submit. Nah, di sini tuh buat kayak pas kita klik simpan tuh datanya bakal kekirim ke database gitu secara otomatis kan, udah udah dikoneksiin gitu. Nah, sederhananya tuh kayak alurnya tuh kayak jelas gitu isinya, terus submit, terus ke data masuk gitu. Nah, aku juga tambahin link ke halaman biar gampang pindah halamannya aja sih. Nah, yang ini nih, ahref tampil PHP ini tuh buat pindah gitu ke halaman tampil. Nah, yang ketiga tuh ada tampil PHP. Ini tuh halaman buat aku nampilin semua data user di tabel. Nah, di sini datanya tuh ditampilin dalam bentuk tabel yang rapi gitu. Kayak selain itu aku tuh kayak tambahin 2 tombol yang penting ya menurut aku, kayak ada edit dan hapus gitu. Salah satu dari CRUD juga. Nah, di salah satu halaman ini tuh kita tuh bisa kontrol semua data user gitu buat edit ataupun hapusnya. Nah, di sini yang keempat ada file edit PHP. Nah, di sini halaman ini tuh datanya otomatis muncul sesuai ID yang kita klik. Jadi kalau user dengan ID 3 ya muncul datanya user ID-nya 3 gitu. Terus from-nya biasanya bisa diubah lalu dikirim ke file update.php nih, yang mana ya? Nah, yang ini buat ngeproses. Nah, yang kelima ada update.php. Update.php ini tuh, file ini tuh kayak ngambil data yang baru kita edit terus ngejalanin query update ke database. Kalau berhasil bakalan muncul tuh notif yang ada di balik halaman tampil. Here ada delete PHP, yaitu ya hapus data gitu. Nah, di sini tuh aku cukup ngambil ID user aja terus jalanin query delete. Kalau berhasil ya langsung muncul alert dan balik ke tabel sih, tapi fungsional aja gitu. Kalau misalkan gagal ya dia bakalan bilang gagal hapus kayak gitu. Nah,
Di sini ada beberapa bagian yang aku bakalan ngejelasin ya. Nah, sekarang aku mau ngedemonstratein Create buat tambah user, buat fitur tambah data gitu. Nah di sini keluar ya, ada username, email, password. Nah, ada lihat data user juga, nanti bakal dibahas juga yang itu ya. Nah, pertama di sini ada username gitu. Username ya terserah kalian mau pakai username apa. Kalau misalnya aku di sini nyobain pakai nama Ayu misalkan. Ayu. Terus emailnya ayu@gmail.com. Passwordnya di sini aku pakai digit aja. Terus di sini aku klik simpan. Nah, kalau misalkan dia berhasil kesimpan, dia tuh bakal ada notifikasi kayak di bawah ini nih, lihat data user, data berhasil disimpan. Nah, di sini kita bakalan lanjut ke lihat data. Nah, ini tuh kalau misalkan aku buka data tampil, di sini kita pakai file tampil. Nah, di sini tuh ada data user terdaftarnya di database. Nah, di sini tuh berisi ID, username, email, action. Nah, action itu isinya buat edit hapus yang tadi dibilang kata masuk ke juga. Nah, di sini ini tuh nama data-data yang udah aku masukin kayak yang nyambung ke database juga. Nah, bisa juga kita lihat di localhost juga pasti sama isinya. Nah, sama kan? Nah, terus udah gitu kita lanjut nih ke buat tampilkan data ya. Ini tuh buat halaman buat lihat semua user yang masuk database kita. Nah, setiap user ditampilin dengan nama ID, username, email, action. Tampilan tabelnya tuh udah aku kasih CSS pink ya, biar lucu aja sih, buat biar enak dipandang gitu, buat ya lucu-lucuan aja. Nah, di sini selanjutnya ada demo update. Kita bisa edit data, misalkan aku di sini mau ngedit yang nama Luli, kita edit aja. Nah, di sini tuh ada sini sama berisinya username, email, password yang tadi kita klik. Misalkan tadi kan aku milihnya Luli ya, pasti bakalan masuknya ke si datanya si Luli ini. Nah, di sini kita bisa misalkan aku nambahin Luli lucu misalkan. Di sini emailnya nggak diganti, password juga nggak diganti. Nah, kita klik aja update. Nah, di sini tandanya kalau misalkan ada nama localhost says data berhasil diupdate. Nah, di sini tuh dia tuh ngasih tahu kalau misalkan udah sukses nih si datanya udah berubah. Kita klik oke aja udah. Nah, udah selesai gitu doang buat ngeditnya. Nah, yang terakhir ada demonstrasi buat ngehapus atau ngedelete datanya. Nah, di sini misalkan aku mau ngehapus nama apa ya, nama Intan misalkan. Intan Nikmatul. Nah, di sini aku hapus. Aku klik hapus. Nah, di sini dia nanya, kalau nanya yakin mau hapus katanya gitu. Terus kalau misalkan kita cancel ya nggak jadi dihapus. Kalau misalkan kita klik oke, itu bakalan datanya hilang dari tabel maupun mau di tabel yang di sini ataupun tabel yang di database itu. Dia ngasih tahu juga nih bakal selesai katanya, data berhasil dihapus. Berarti udah sukses tuh si data yang tadi kita pilih itu tuh kehapus. Nah, kita klik oke aja kalau udah selesai. Nah, jadi ya itu tuh tadi beberapa penjelasan lengkap tentang project Root yang aku buat aja. Kayak project ini tuh apa ya, aku mau bikin jadi lebih paham gimana PHP itu berinteraksi sama database gitu. Kayak aku belajar tentang cara membuat form, mengirim data ke database, menampilkan data, mengedit data, menghapus data, dan mengatur alur aplikasi web secara utuh. Nah, kalau kalian mau nambahin data gitu ya tinggal balik lagi aja ke si tambah data ini. Udah ya guys, segitu aja. Terima kasih udah nonton. Semoga video ini bermanfaat bagi semua siapapun yang nonton. Mohon maaf jika memang ada kesalahan kata ataupun cara penyampaian, karena di sini juga saya lagi belajar juga. Kita sama-sama belajar. Sekian videonya. Terima kasih. Bye bye. See you next video.